Di gang kecil bernama Gang Melati, berdiri rumah tua yang tertutup rapat seperti menahan napas. Rumah itu bukan sekadar bangunan tua. Warga sekitar menjulukinya rumah 3 luka karena tragedi mengerikan yang pernah terjadi di dalamnya. Satu keluarga kecil ditemukan tewas mengenaskan. 3 jasad, 3 luka. Ayah dengan perut terkoyak, ibu yang matanya dicungkil, dan seorang anak kecil dengan leher patah. Bibirnya membentuk senyum samar yang mengerikan. Selama hampir 2 dekade, rumah itu kosong, namun tidak benar-benar sunyi. Beberapa warga bersumpah melihat lampu menyala sendiri, mendengar suara mainan anak kecil. Dan di malam-malam tertentu, terdengar suara cakaran di dinding, seperti sesuatu yang sedang mencoba keluar. Raka Prasetya, 27 tahun, arsitek muda idealis, membeli rumah itu setelah melihatnya di iklan properti online, harga murah, dan potensi renovasi. Jadi alasan logisnya, ini hanya rumah kosong, trauma kolektif warga saja, katanya saat meyakinkan Jordi, sahabatnya. Saat pertama kali membuka pintu, hawa dingin menerpa. Rumah itu seperti menyambut atau menahan mereka untuk tidak masuk. Bau lembab dan besi tua menyengat. Dinding ruang tamu penuh jamur. Tapi yang paling menarik perhatian Raka adalah 3 noda merah di dinding, seperti bercak darah yang membatu. Malam itu, Raka bermalam sendirian. Ia merasa tempat itu perlu ditaklukkan. Tapi ketika malam tiba, udara berubah. Lampu berkedip, suara pintu terbuka tertutup, terdengar dari lantai atas. Padahal, hanya ada dia. Lalu, jam 3 pagi, suara itu datang. Tangisan seorang anak kecil, pelan, seolah dari balik dinding. Lalu Raka mendekat. Saat ia menyentuh dinding yang bernoda itu, kulitnya seperti tersengat. Ia memejamkan mata, lalu mendengar suara berbisik. "Papa belum pulang." Ia terbangun keesokan harinya di lantai, dengan 3 cakaran di lengannya. Jordi datang dengan membawa alat perekam dan kamera termal. Mereka sepakat untuk merekam seluruh rumah malam itu. "Kalau ini cuma imajinasi, kita buktikan," kata Jordi sambil menyalakan kamera. Tapi yang terekam malam itu justru memperparah keadaan. Kamera termal menunjukkan bayangan bergerak di ruang tamu, tinggi dan tak berbentuk jelas. Suhu ruangan turun drastis. Jordi mendengar suara anak kecil memanggilnya, "Om, main yuk." Lalu benda-benda mulai bergerak sendiri. Kursi meluncur ke arah mereka, cermin pecah. Dari celah tembok muncul suara jeritan tertahan, seperti orang dicekik perlahan. Keesokan harinya, Jordi ingin pergi, tapi Raka tak bisa berhenti. Ia mulai menggambar denah rumah berulang kali, mencoret-coret dinding seperti orang kerasukan. Dia berkata, ada ruangan tersembunyi di bawah lantai. Mereka dikurung di sana, disiksa sampai mati. Mereka pun membongkar lantai ruang tengah, dan benar saja, ada lorong sempit menuju bunker kecil berbau amis. Di dalamnya, tembok penuh coretan tangan anak kecil, dan di sudut, boneka usang dengan mata tercungkil. Malam itu adalah malam terakhir. Pukul jam 2:45 dini hari, rekaman kamera merekam Raka berjalan sendiri ke ruang tamu. Ia duduk di lantai, menatap dinding bercak darah. Tepat pukul 3, lampu padam, suara tangisan mulai terdengar, dan dari balik bayangan, muncul sosok tinggi berselimut kabut hitam, dengan mata merah menyala dan cakar panjang. 3 luka untuk 3 nyawa. Kau yang keempat. Jordi yang mendengar teriakan Raka berlari, tapi semuanya terlambat. Ia hanya menemukan Raka duduk menggigil, wajahnya kosong, kukunya berdarah, mencakar-cakar lantai sambil berbisik, 3 luka, 3 luka. Dan di sisi lain ruangan, Jordi terjatuh. Sesuatu mencakar dadanya. 3 kali, darah mengalir deras. Ia sempat berteriak sebelum matanya kosong. Polisi menemukan Raka dalam kondisi trauma berat. Ia dirawat di RSJ, tak pernah bicara lagi, kecuali kalimat itu, "Aku bukan korban keempat, aku pengganti." Rumah itu kembali sunyi, tapi warga kini tahu, 3 luka tak pernah cukup. Luka keempat sedang menunggu.